Apa itu love to worship? Mari kita sama-sama buka di Mazmur 69 ayat 10a. Saya bacakan buat saudara di rumah. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Wow. Ayat yang dalam ya, dalam banget nih. Menghanguskan aku. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Saya percaya di antara kita semua gak ada yang gak pernah jatuh cinta. Pasti kita semua pernah jatuh cinta. Pernah ngerasain hati ini berbunga-bunga. Saya juga pernah ngerasain itu. Saat kita mencintai seseorang, kita itu pengen selalu bersama-sama dengan orang yang kita cintai. Kenapa? Karena kita tuh pengen ada, pengen tahu, pengen deket. Dan kalau jauh tuh rasanya sedih gitu. Ada rasa, aduh dia lagi ngapain ya? Dia udah makan belum ya? Biasanya cewek tuh ngerasain gitu. Terus yang cowok-cowok mungkin, duh cewek gue lagi ngapain ya? Atau istri saya lagi ngapain ya? Ada rasa sedih, rasa kepo mulai muncul saat kita mulai jauh dari orang yang kita cintai. Dari orang yang kita kasihi. Kenapa seperti itu? Karena cinta itu mau berkorban. Mau berkorban, mau ngerti, mau memahami satu sama lainnya. Contoh kecil, ada pasangan wanita dan pria yang LDR, yang satu mungkin di negara A, yang satu di negara B. Mereka dipisahkan oleh jarak dan waktu. Mereka punya keterbatasan buat komunikasi karena perbedaan jam. Namun karena saling mengasihi, saling mencintai, mereka rela lo berkorban lo. Mungkin perempuannya di sana perbedaan waktunya sekitar 8 jam atau 6 jam atau 13 jam perbedaan waktunya. Sang pria rela nungguin perempuannya supaya dia bisa ngobrol, dia bela-belain waktu tidurnya itu, jam istirahatnya dia berkurang karena dia harus bisa berkomunikasi dengan pasangannya. Kenapa seperti itu? Karena dia mencintai pasangannya. Karena dia mencintai orang yang dia sangat-sangat inginkan untuk selalu bersama-sama dia dan di samping dia. Maka mereka rela berkorban. Mereka rela korbanin waktu, korbanin duit, korbanin banyak hal. Karena satu sama lain pengen dia tuh saling mengerti, pengen memahami satu sama lain. Jadi mereka lupakan semuanya, mereka korbankan semuanya. Karena apa dasarnya? Karena cinta. Cintalah yang membuat seseorang semakin hari semakin dekat. Cinta juga yang membuat seseorang semakin hari semakin mengenal pribadi orang tersebut, pasangan kita. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Saat kita mencintai Tuhan secara tidak langsung, kita pengen tahu siapa Tuhan kita. Kita pengen lebih dekat sama Tuhan kita. Saat kita tahu bahwa kita mencintai Tuhan, kita tuh bisa ngerasain bahwa hadirnya roh Tuhan itu di tengah-tengah kita. Dan dimensi roh, kita bisa berjumpa juga dengan Tuhan secara pribadi. Ada rasa haus dan lapar yang membual-bual dari dalam hidup kita. Karena kita mencintai Tuhan. Gimana caranya supaya kita, kok temanya love to worship. Melalui pujian dan penyembahan, kita bisa menghampiri tata kudusnya Tuhan. Kita bisa kenal Tuhan kita siapa. Akan tetapi pujian yang diinginkan Tuhan itu gak cuma sekedar angkat tangan, berkata Tuhan itu baik cuma dari mulut kita. Tuhan pengen itu semua keluar dari hati kita. Di mana kita menginginkan dia lebih dari segalanya. Sama seperti kita mencintai pasangan kita. Orang yang kita kasih, orang yang kita cintai. Itu juga yang Tuhan inginkan. Pujian dan penyembahan yang dipenuhi dengan kehausan dan gairah akan Allah itu sangat-sangat berkenan di hatinya Tuhan. Kenapa saya bilang seperti itu? Tuhan itu selalu pengen kita punya keintiman dengan Tuhan.
Tuhan pengen kita punya rasa haus dan gairah yang besar untuk bisa mengenal Dia. Sesungguhnya ketika kita menyembah Tuhan, itu berarti kita sedang mengekspresikan kasih. Bahasa yang tidak pernah mungkin kita ungkapkan secara kata-kata. Tapi dengan perbuatan, dengan tingkah laku kita mengekspresikan semuanya. Di mana kita merindukan tinggal di dalam hadirat Tuhan. Di mana kita merindukan untuk bertekuk lutut, bersimpuh di bawah kaki Tuhan. Semakin saudara dan saya berdiam di dalam Tuhan, berdiam di dalam hadirat Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan kita itu siapa. Dan kita pun akan semakin mengerti apa yang sebenarnya Dia inginkan dalam hidup kita. Kita semakin mengerti isi hatinya Tuhan. Saat kita mengenal Tuhan, kita pun dapat lebih lagi intim dengan Dia. Kita bisa nyembah Dia all out. Kita semua bisa angkat tangan, kita bisa nangis, kita bisa teriak, kita bisa bersimpuh di bawah kakinya. Tanpa kita harus malu dengan orang-orang di sekeliling kita. Karena yang kita pandang itu cuma Tuhan. Tuhan, aku cuma memandang Engkau. Aku cuma butuh hadirat-Mu. Aku cuma pengen punya keintiman dengan Engkau. Inginkan Tuhan lebih lagi. Kalau kita mau menjadi penyembah yang penuh dengan cinta, kita harus memiliki hati yang besar, hati yang dipenuhi dengan rasa cinta dan passion kepada Tuhan. Kalau sesama manusia kita bisa berikan itu, kenapa kita nggak bisa berikan itu untuk Tuhan? Inginkan Tuhan lebih lagi. Miliki hati yang dipenuhi dengan rasa cinta, di mana kalau kita nggak ketemu Tuhan, kalau kita nggak masuk hadirat Tuhan, itu kita tuh rindunya banget. Kalau kita nggak bisa ngerasain hadirat Tuhan, itu ada rasa yang bergejolak di hati kita yang berkata, Tuhan, aku rindu Engkau. Ada rasa kerinduan, bayar harga. Kenapa kita bisa sama manusia menginginkan Dia lebih? Kenapa sama Tuhan kita nggak bisa menginginkan Tuhan lebih lagi? Mari kita sama-sama cek hati kita. Apakah saat ini saudara dan saya punya waktu khusus untuk menyembah Tuhan? Saya nggak tahu bagaimana dengan saudara di rumah. Apakah ada penghalang bagi saudara untuk ketemu Tuhan secara pribadi? Untuk nyembah Dia? Mungkin ada hal-hal yang saya tidak tahu bagaimana kondisi saudara di rumah. Sampai itu menghalangi saudara untuk menyembah Dia. Menghalangi saudara untuk punya keintiman dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, apakah saudara mau punya komitmen dengan Tuhan lebih intim lagi? Karena Tuhan pengen kita dekat dengan Dia. Miliki, inginkan Dia lebih lagi. Terus inginkan dan minta sama Tuhan, Tuhan penuhi hatiku dengan rasa cinta dan passion hanya untuk Engkau. Seperti di firman-Nya berkata di Mazmur 69 ayat 10a, saya bacakan kembali. Sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku. Cuma cinta Tuhan yang bisa melenyapkan kita semua dan kita lupa dengan banyak hal. Cuma cinta Tuhan yang bisa semakin hari membuat kita semakin dekat dengan Dia. Semakin hari selalu berkata, Tuhan, I love you. Sarangnya, oh Tuhan. Aku mencintai-Mu Tuhan. Aku mengasihi-Mu Tuhan. Kalau dengan pasangan kita bisa rela mengorbankan banyak hal. Bagaimana dengan Tuhan? Kasih Tuhan hal yang sama, bahkan lebih besar dari bagaimana kamu mencintai pasanganmu. Saya berdoa, saudara di rumah punya hati yang besar, di mana saudara punya rasa cinta dan passion kepada Tuhan itu membual-bual, dan itu tidak pernah berhenti. Saya berdoa saudara mulai cek
masing-masing kondisi kalian. Dari 3 hal yang tadi saya sudah bacakan, yang sudah saya sebutkan. Apakah ada penghalang di rumah sehingga saudara tidak punya keintiman dengan Tuhan? Apakah saudara punya waktu khusus untuk memuji dan menyembah Dia? Apakah saudara mau belajar berkomitmen untuk memuji dan menyembah Dia dan memiliki keintiman dengan Dia? Siapa Dia itu? Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua bisa menghidupi love to worship, menyembah Dia dengan cinta, menginginkan Dia dengan cinta, memberikan segala sesuatu, melayani Dia dengan cinta dan rela berkorban untuk Tuhan dengan cinta yang paling terdalam yang kita punya.